Dewata.
Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di purpadia, na tu mapalangit dohok tanoon. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik semua, masih dalam posisi berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22. Adik-adik gerakan kakak ya. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kita nyanyikan satu kali lagi. Semua yuk ikutin gerak kakak, semangat ya. Anak sekolah minggu gereja KBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini yaitu Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho nahombar tupatikmi. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih sayang, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cinta, Agar kami dekat padamu Tuhan. agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita nyanyikan satu kali lagi. Adik-adik rumah kakak undang bagi berdiri. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih sayang, hamba tak berguna.
agar kami dekat pada Bapa, cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita sama-sama ucapkan dua pengampunan dosa. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 89 ayat 1. Ayat bulanan yaitu dari Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian ayat bulanan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 83, 1-2. Yesus ngolu nito nitu Odahapor rusaki Godihona diriku rodinasa lagi. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Lantakas mapatuduhon tuawon pakokoi asaihu halumuton hot maau dilamungi. Tah tidak kuma hapor syautai rap mahita madok. Au hosea ide bata jahuba ido ama pardugo na sohadosan na tumapalangit dohotano.
au percaya di Yesus Kristus, anak daripada Jehova Nasadai, imana tinuhun si Maria, naga begarian sianto di perbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajang luibana di hau silang, na tua toru dung ditanom, na mulak mangulu di harta tuduhon, na manai tu surgo, lagu dus siam di bebata Jehova, amanai pargo na sohadusani, di simai bana pai mangulak sugut tanaon, mangungi halak na mangulu dohot na mate. Au persea, ito di perbadia, jalan sada budia na badia, kuliah atau panihalak Kristen akan badia, doho yasan dosa, doho yatai nama mandok, mulak mangul sudah dihalak na mate, doho namuluan nasra sudah. Amin. Adik-adik kakak persilakan duduk kembali. Kita dengarkan warta sekolah minggu tanggal 15 Agustus. Yang pertama, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online sekolah minggu tanggal 15 Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, sesuai arahan Pendeta HKBP Resort Papua Barat, Pendeta Andar Linto Lumban Tobing MTH, maka diinformasikan kepada adik-adik bahwa ibadah sekolah minggunya akan dilaksanakan secara online melalui Facebook ataupun YouTube Gereja Nazaret Sorong. Mohon kesediaan orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam beribadah. Yang ketiga, pelayan ibadah sekolah minggu tanggal 22, MC-nya Kak Melva Boru Sihombing, Song Leader Kak Lasri Boru Nababan dan Kak Sarah Boru Silalahi, cerita Alkitab Kak Rosita Boru Aritonang, pemusik Kalista dan Devita Boru Silalahi, operator Facebook Kak Mega Boru Napitupulu, Parhaldo nanti disesuaikan. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun kepada yang pertama Irianti Purba tanggal 8 Agustus 2011 yang ke-10 tahun. Yang kedua, Trison Siau Sibarani tanggal 12 Agustus 2011 yang ke-10 tahun. Yang ketiga, Vanessa Victoria Boru Panjaitan tanggal 15 Agustus 2014 yang ke-7 tahun. Stephen Emmanuel Sitohang tanggal 13 Agustus 2006 yang ke-15 tahun. Oke, buat adik-adik kakak ucapkan selamat ulang tahun dan mungkin ada namanya yang tidak tercatat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, berikan umur panjang. Tuhan Yesus memberkati setiap pendidikan adik-adik dan masa depan adik-adik semuanya. Kita nyanyikan satu lagu ya. Kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Umur panjang di tangan kanan. Adik-adik boleh pakai gerakan ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Demikianlah warta sekolah minggu kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini cerita Alkitabnya tentang Yusuf. Bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah menyakiti dia. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 30 ayat 1. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu
nyanyikan satu kali lagi. Adik-adik hayati setiap lagunya. Ampuni, Kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, yaitu dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu yang kudus ini. Kiranya kami semua dapat mengerti maksud firman-Mu ini, ya Tuhan, supaya berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah, apa kabar? Ya, sehat-sehat semua. Topik kita minggu ini adalah Yusuf yang baik hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita minggu ini adalah mengingatkan kita supaya jujur, adil, dan baik hati terhadap siapapun itu. Seperti Yusuf, dia jujur dan baik hati, tidak seperti saudara-saudara Yusuf yang selalu berbuat curang, berbuat jahat, bahkan sangat membenci Yusuf sampai mereka menjualnya ke orang-orang Ismail. Jadi untuk mengelabui ayahnya, saudara-saudara Yusuf memotong kambing piaranya supaya mereka bisa mengelabui ayahnya, bahwa mereka katakan bahwa Yusuf itu sudah dimakan hewan buas. Akhirnya si Yakub, ayahnya mereka itu, ayahnya Yusuf itu percaya dan yakin, dan dia menangisinya sampai dia tersendu-sendu menangis karena ulah saudara-saudaranya Yusuf ini. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini sebenarnya orang baik. Dia jujur
dia mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa dia telah bermimpi. Saudara-saudaranya ini semua sujud menyembah dia. Itulah sebabnya saudara-saudaranya Yusuf ini berbuat jahat. Bahkan sampai dibuang dia ke sumur yang kering. Bahkan ada juga yang mengatakan bagaimana kalau kita bunuh dia. Tetapi kakak yang paling sulung si Ruben mengatakan jangan. Lebih baik kita jual dia, kita dapat uang. Mereka jual Yusuf 20 perak, 20 keping perak. Jadi inilah anak-anak, jangan sampai kita berbohong kepada orang tua, kita membenci saudara-saudara kita. Jangan sampai seperti kejadiannya si Yusuf ini, sampai berbohong kepada ayahnya, dikatakan bahwa dia sudah dimakan hewan buas. Ternyata Tuhan selalu menjaga Yusuf. Dia dijual Ismail ke Mesir dan dia pertama jadi karyawan biasa, seperti karyawan-karyawan di toko, di istana. Tapi akhirnya karena dia baik, dia jujur, dia selalu adil, Tuhan melimpahkan berkat sama dia. Akhirnya dia diangkat jadi wakil raja di Mesir. Bagaimana anak-anak? Kalau kita bisa diangkat, kalau kayak seperti di Indonesia ini adalah wakil presiden, orang kedua di Mesir, itulah jabatannya si Yusuf. Walaupun dia sangat dibenci saudara-saudaranya. Akhirnya waktu terjadi kekeringan, terjadi kelaparan di semua bangsa-bangsa, kecuali bangsa Mesir yang dipimpin oleh si Yusuf, tidak terjadi kelaparan. Bahkan mereka berlipat ganda gandum, madu, semua makanan. Akhirnya saudara-saudaranya si Yusuf ini datang, kayak mengemis lah dibilang, kayak mengemis, datang ke mereka, datang ke Yusuf mengatakan bahwa bantulah kami. Tapi si Yusuf tidak dendam, bahkan dia sangat senang hati. Dia bantu dia pekerjakan mereka, malah sampai dia katakan, bekerjalah di sini kamu semua, saya akan kasih kamu makan dan minum. Sekarang Amang pesan pada anak-anak sekolah minggu supaya jujur dan baik hati dan akur terhadap saudara-saudara, akur terhadap teman-teman. Janganlah berbuat jahat, karena orang yang jujur itu selalu dikasihi Tuhan Yesus, selalu diberkati Tuhan apapun dikerjakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik hati, kami dan anak-anak di rumah sudah mendengarkan firman-Mu yang indah itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya Tuhan memberi kesehatan dan jauhkan dari penyakit yang kami takutkan ini, COVID-19. Tuhanlah yang berperkara di semua kehidupan kami dan anak-anak sekolah minggu ini. Ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 77 ayat 1 sampai 2. Oh,
dan puji-pujian Tuhan Tuhan Adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Sianlah siroha Kusomahoni Nama penamora Awi Tuhaki Tatangyak kuma peliata. Ale Tuhan di bata amanami na di banwa gijang. Mauliate ma di pasahak rohanami tuho. Ala doho dana di jakoko Tuhan rajaumu. Ison hupa pumuhami pilihan nami. Cai jalo may bain hasangapon di guarmu. Amen. Di pamataku Osadohot gogoki Rodi saluhut hartaku Upasaha itu Naso utsako Rak mandok maita di tangyang ale amanami Ale amanami dari banua Ijang Saya pinurbadia mawarmu Saya Roma harajaunmu Saya saut malam menurut kami Songan di banua Ijang Lehon matuhan saya dari ok dan alua setiap hari Saya sama dosa nami, songon panesa nami Di dosa di dongan nama dosa Tuhan Unang kami tuliut ke pemajunan Paluang kami siang pangago Ay hodon aku na harajaon Dohot dagoon Rodi hasangapon sa leleng na Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita di sodakot Tuhan di batama buhina tuhita jala asima rohana midahita di dopakot Tuhan di batama buhina tuhita jala di pasaorhon madamena tutor dittabe. Amen. Oke adik-adik, jangan beranjak dulu dari tempat duduknya, karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Togi. HKBP bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar
adik-adik yang berada di rumah yang masih mengikuti ibadah sekolah minggu, kita akan masuk tentang cerita Alkitab tentang siapa tadi adik-adik? Tentang Yusuf. Oke, kita akan menceritakan sedikit tentang Yusuf ya. Adik-adik, ada nggak yang tahu Yusuf ini siapa nama ayahnya? Kita harus tahu ya, tokoh Alkitab kita itu ayahnya siapa, ibunya siapa, ada yang tahu nggak? Adik-adik di rumah juga begitu kan, harus tahu nama bapaknya siapa, mamanya siapa ya. Ada yang tahu Yusuf siapa nama ayahnya? Namanya ayahnya yaitu Yakub. Nama ibunya siapa adik-adik? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Kakak yakin pasti tahu semua ya, cuman kakak tidak bisa dengar ya karena kita masih ibadah online ya. Nama ibunya yaitu Rahel ya. Oke. Yusuf di sini dikatakan apa tadi tema kita adik-adik? Yusuf yang baik hati ya. Waduh, senang sekali mendengarnya ya, Yusuf yang baik hati. Tentunya juga adik-adik, kakak berharap juga semua adik-adik menjadi anak yang baik hati ya. Ya, di sini kita tadi pembacaan Alkitab kita, Yusuf yang baik hati ini disakiti oleh saudara-saudaranya. Ya, adik-adik di sini pada punya saudara enggak? Semua punya saudara ya, kakak juga punya saudara. Yusuf ini adalah keluarga besar. Dia 11 bersaudara ya. Tetapi Yusuf di sini adalah anak kesayangan bapaknya ya. Semenjak ibunya meninggal, Yusuf ini sangat disayang bapaknya ya. Dia sangat tampan, baik hati lagi ya. Adik-adik juga harus begitu. Jangan muka kita tampan, gagah, tapi kelakuan tidak bagus ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan kita itu berbaik hati. Dengan kita berbaik hati pasti akan kelihatan aura ketampanan kita ya, seperti Yusuf di sini. Ya, kakak mau bertanya lagi, kenapa Yusuf ini dibenci saudara-saudaranya? Karena apa? Karena waktu itu Yusuf bermimpi. Adik-adik ada yang tahu nggak apa mimpinya Yusuf di sini? Ada yang tahu? Yusuf bermimpi melihat bulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya. Ya, itu artinya apa? Bapaknya mengatakan bahwa itu adalah menunjukkan bahwa saudara-saudaranya semua akan tunduk kepadanya. Itu ya arti mimpinya. Langsunglah saudara-saudara yang lainnya itu merasa iri hati, tidak suka. Kenapa kami harus sujud kepada Yusuf? Seperti itu ya. Tentunya kita juga punya saudara-saudara begitu ya. Ada juga yang merasa iri ke kakaknya, ke abangnya, ke adiknya ya. Di sini kita diajarkan tidak boleh kita saling iri bersama saudara ya. Iya, dengan mimpinya itu pada suatu hari kakak Yusuf sedang mengurus kambing dan dombanya. Dia diminta kakak-kakaknya untuk datang melihat keadaan di sana ya. Nah, dengan baik hatinya Yusuf datang dan mengikuti. Tetapi apa adik-adik? Sampai di sana Yusuf dibuang ke dalam sumur kosong, sumur yang kering. Ya, betapa jahatnya ya saudara-saudaranya ini ya. Adiknya sendiri bisa dimasukkan ke dalam sumur kering atau sumur kosong ya. Sumur itu tentunya dalam ya, tidak ada sumur yang hanya 1 meter, otomatis pasti dalam ya. Terus mereka duduk-duduk sambil makan-makan. Dia berpikir, kita apain lagi itu ya? Karena dia belum mati, dia masih di dalam sumur gitu. Terus saudaranya berpikir, mari kita menjual dia. Oke, kita akan menjual biar kita dapat uang katanya kan. Yusuf dijual biar menjadi budak ya. Mereka mendapatkan uang sebanyak 20 keping perak ya. Yusuf dijual, tetapi adik-adik ada yang tahu bagaimana nasib Yusuf sesudah dijual? Ya, karena Yusuf yang baik hati, Tuhan Yesus selalu berhikmat
dan memberkati setiap apa yang dilakukan Yusuf, sehingga setelah Yusuf dijual ke bangsa Mesir, ternyata di sana dia menjadi seorang yang berhasil, bahkan menjadi wakil raja Mesir. Dia bisa di Mesir menjadi raja ya, menjadi wakil raja. Sehingga apa yang dikerjakan dia diberkati Tuhan karena dia sangat baik dan berhikmah. Apapun yang dikerjakannya dia hasilnya berlimpah dan bagus ya. Sehingga di sana semenjak dia menjadi wakil raja, gandum mereka berlipat ganda, makanan mereka, roti semuanya berlimpah ya. Dan akhirnya di bangsa-bangsa yang lain merasa kelaparan, termasuk saudara-saudara Yusuf juga kelaparan karena mereka gagal panen ya. Sehingga mereka mendengar Yusuf sekarang sudah menjadi orang hebat dan kaya ya. Tentunya dengan begitu saudara-saudaranya dan orang tuanya dan bapaknya tadi nggak mau kelaparan ya. Dengan bermuka tidak berdosa datang menghampiri Yusuf ya, dan memohon belas kasihan agar Yusuf mau mengampuni mereka dan memberikan mereka makanan. Mereka berpikir, oh Yusuf ini kemungkinan pasti akan balas dendam gitu ya. Tapi karena mereka sudah kelaparan, dengan berani mereka datang untuk menghadap Yusuf. Mereka mengatakan, kami siap menjadi budakmu, yang penting kamu bisa membantu saya dan memberikan kami makanan. Tetapi Yusuf merangkul mereka, mengajak mereka ke rumahnya dan memberikan mereka makan serta mengampuni apa yang mereka perbuat ya. Dan suatu ketika sesudah orang tua atau ayah dari Yusuf meninggal, saudara-saudaranya juga masih berpikir, ayah kita sudah meninggal, pasti dia akan marah sama kita dan membalaskan dendamnya. Tetapi Yusuf dengan baiknya dia tidak pernah merasa dendam dengan saudara-saudaranya ya. Dia selalu berbelas kasihan, dia selalu baik hati, dia selalu mengampuni saudara-saudaranya ya. Jadi di sini tadi dikatakan, Yusuf berkata, janganlah takut, aku akan mencukupi kebutuhan kalian dan anak-anak kalian. Demikian Yusuf menenangkan hati mereka dan berkata yang ramah. Sehingga mereka menjadi bagaimana adik-adik? Pasti merasa terharu. Jadi seperti itulah Yusuf sama saudara-saudaranya ya. Dia sangat baik hati. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Jadi di sini juga adik-adik kita diajarkan seperti Yusuf yang baik hati ini. Apabila ada saudara kita, adik kita, kakak kita, ataupun siapapun yang ada bersama kita di sekeliling kita, marilah kita belajar mengampuni. Paling tidak sedikit saja yang kita tiru seperti belas kasihannya, seperti hatinya si Yusuf ini ya. Untuk itu sekarang ini kita harus belajar seperti Yusuf. Tadi juga ada di lagu kita dikatakan di situ, dengan mengampuni lebih sungguh. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Jadi kita tidak ada salahnya kalau kita juga harus belajar seperti Yusuf dan seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kejahatan apapun, sebesar apapun, mari kita belajar untuk mengampuni. Untuk itu adik-adik kakak berharap agar kita bisa mengingat pengampunan itu sangat penting. Kita menyanyi dulu satu kali lagi. Ya, kita bantu pemain musiknya, kita bernyanyi tentang mengampuni adik-adik ya. Biar adik-adik juga bisa mengingat ya. Jadi kita harus selalu mengampuni ya. Ya. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik ya. Kita ikuti ringan musiknya. Kita nyanyikan dengan penuh sungguh-sungguh
Dan jangan hanya di mulut tetapi dengan hati kita harus belajar mengampuni. Apapun kesalahan orang-orang terhadap kita, apapun kesalahan saudara kita, dari sekarang kita harus belajar mengampuni adik-adik ya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Kita nyanyikan satu kali lagi sampai kita menutup. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Oke, kakak harap kita selalu mengingat kita harus mengampuni dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, menyertai kami sehingga di saat ini ya Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, di hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf yang baik hati, yang belajar mengampuni saudara-saudaranya. Ya Tuhan, kami juga ya Tuhan merindukan seperti itu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, biar kami bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu saudara kami, baik itu teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar seperti Yusuf yang baik hati ini, yang penuh berhikmat dan baik hati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa tinggal di dalam hati kami dan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini ya Tuhan, kami sudah selesai beribadah sekolah minggu. Kami akan pulang ke rumah kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, begitu juga terhadap orang tua kami ya Tuhan. Agar orang tua kami bisa mengajari, mendidik kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah namamu Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.